Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita bersyukur. Pertama, kita syukuri nikmat iman Islam. Kedua, nikmat sehat walaupun kita sakit tetap bersyukur. Yang ketiga, nikmat sempat. Orang di luar sana lebih banyak ke mall daripada ngaji, ya. Manfaatnya tidak ada, dosanya bertambah, uang habis. Kalau ngaji pahala bertambah, sahabat dapat, wawasan semakin luas insya Allah. Musibah bagian dari rezeki. Sepakat enggak? Sepakat. Karena am hasibtum an tadkhul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu merasakan masuk surga, kata Allah, padahal belum diuji kamu. Ujian itu, ibu jangan menafsirkan hanya cobaan, penderitaan, sakit. Ujian itu bisa kaya, bersyukurkah? Bisa miskin, bersabarkah? Bisa cantik, belagukah? Bisa pesek, minderkah? Jadi diuji kita. Ada ujiannya kekayaan, ada ujiannya kemiskinan. Orang kaya lolos dia diuji, begitu miskin nggak lolos. Kenapa? Mengeluh. Begitu kaya rajin sedekah dia, begitu miskin dia minder. Padahal miskin bukan aib, betul ya Bu? Miskin itu bukan aib. Ibu kalau ada siapa sini orang miskin, angkat tangan. Ada sini orang miskin? Masih ada beras untuk makan hari ini. Kalau masih ada mobil walaupun cuma 3 miliar, disyukuri. Ya, disyukuri. Subhanallah. La in syakaratum la idzinakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur ku tambah, tapi jika tidak azabku sangat pedih. Artinya apa? Punya harta tidak bersyukur itu pasti stres. Pasti, saya pastikan stres. Kalau kaya tidak bersyukur, kalau miskin tidak bersabar. Kaya dia hura-hura, miskin dia minder. Cantik dia belagu, jelek dia nggak keluar rumah. Malu dia, hidungnya pesek. Padahal pesek atau mancung sama-sama neraka kalau nggak beriman. Lebih bagus mancung tapi beriman. Yang parah itu udah pesek nggak beriman, hancur ini. Ya. Satu, Allah menguji orang mengaku beriman, pasti diuji. Am hasibtum an tadkhul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allah pasti menguji orang beriman. Dengan apa? Kekayaan, dengan kemiskinan. 29 ayat 2 dan 3. Surah 29 ayat 2 dan 3. Jadi Bu, kalau diuji Allah kemiskinan hari ini, udah santai aja menghadapinya. 29, 2 dan 3. Apakah mereka itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Nabi itu diujinya berat Bu. Kita nggak ada apa-apanya ujian dibandingkan ujian kepada Nabi. Bertubi-tubi. Mulai dari diangkat jadi Nabi sampai diwafatkan Allah, enggak berhenti ujian kepada Nabi dan Rasul itu. Kita ini nggak ada apa-apanya Bu. Ada Nabi yang sakit melulu. Siapa itu? Ayub. Ada yang Nabi dilecehkan terus, siapa? Rasulullah. Gak pernah benar di mata umat dia, di mata orang-orang kafir Quraisy itu. Ada aja yang salah. Ibu juga begitu kalau diuji. Ngaji dilecehkan suami. Ngapain ngaji terus?
Ada Bu yang begitu Bu, curhat. Sebenarnya suami saya ngomel, Pak, kalau saya ngaji begini. Mengaji Bang Ujo, ngaji kan. 9.126. 9.126. Dan tidakkan mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun. Kemudian mereka tidak juga bertobat dan tidak pula mengambil pengajaran. Gak sadar mereka orang munafik itu diuji. Siapa orang munafik itu Bu? Siapa? Kalau jawaban benar boleh pulang, silakan. Orang munafik itu ya orang Islam. Orang kafir nggak ada munafik, namanya dia kafir. Kalau bilang orang munafik pasti dia Islam. Karena Islam itu disebut munafik. Kalau Yahudi dan Nasrani nggak sebut munafik, dia sebut kafir. Kafir nggak ada munafik Bu. Pastikan ya Bu, kafir itu nggak ada munafik. Yang munafik itu orang Islam. 2135. Surat 2135. Ya. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ibu ketika dapat kebaikan bersyukur enggak? Dapat keburukan bersabar enggak? Biasanya bukan, mengeluh. Ketika dapat kebaikan, dapat rahmat, dapat rezeki, cenderung kita bersyukur memang. Tapi begitu dapat ujian, mengeluh. Kenapa ya Allah suami saya cepat meninggal? Sudah takdir. Kedua, sakit bagian dari ujian yang tidak disenangi. Padahal, satu, catat ya Bu, sakit bagian dari ujian tidak disenangi. Sembuh sakit, sembuh sakit. Tapi sakit itu menghapuskan dosa Bu. Syaratnya hanya satu, ikhlas, tidak mengeluh. Kenapa ujian cenderung tidak disenangi? Karena tidak nyaman. Tapi bagi orang beriman, nyaman-nyaman saja. Kenapa disenangi sakit itu bagi orang beriman? Karena satu, menggugurkan dosa. Sepanjang kita sakit dan ikhlas, dosa-dosa kita gugur. Tapi catatan Bu, dosa kecil, bukan semua dosa. Kalau dosa besar harus khusus bertobat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Dosa kecil diminta atau tidak diminta, dihapus dosa kita. Setiap hari dihapus Allah, insya Allah. Itulah enaknya kalau orang sakit itu, tapi sabar. Begitu udah bersih dosa ibu meninggal, ya sorga. Siksa kubur lepas, di akhirat masuk surga. Karena apa? Begitu ibu meninggal itu kondisi sabar. Ibu meninggal kondisi dosa sudah bersih. Karena ibu sakit 3 tahun tapi nggak mengeluh. Ada nggak seperti itu orang? Ada kan? 3 tahun sakit Bu, tapi nggak ada keluhan. Selalu yang ada senyuman. Orang kan kalau udah sakit mengeluh, sakit saya Bu, doakan ya Bu cepat sembuh. Dia nggak pernah ngomong gitu. Selalu cerita baik. Sehat Bu, alhamdulillah. Pada dia masya Allah, malam tidak bisa tidur. Tapi selalu dia syukuri. Pasti yang terbaik dari Allah. Itu yang paling enak Bu, dosa diampuni. Oh enak ya kalau sakit-sakitan, dosa diampuni. Masya Allah. Jadi tidak ada alasan orang beriman itu mengeluh. Intinya begitu. Tidak ada alasan orang beriman mengeluh. Miskin dia bersabar, kaya dia bersyukur. Orang kan kaya dikit pamer, beli jam yang mahal, kerudung yang mahal. Sakit itu menggugurkan dosa kata Allah. Buka 11 ayat 11.
11 ayat 11. Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana. Dari 10 lah. Dan jika kami merasakan kebahagiaan sesudah bencana menimpanya, misalnya dia akan berkata, telah hilang bencana-bencana itu daripadaku. Sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga. Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal soleh. Mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar. Subhanallah. Dapat 2 kita, Bu. Ketika diuji, pertama ampunan. Diminta atau tidak, diampuni otomatis. Kedua, diberikan pahala yang besar. Masya Allah. Ya Bu ya, Bunda. Ibu nyaman mana, ketika kaya atau ketika miskin? Nyaman mana Ibu? Dapat suami kaya atau suami miskin tapi taat? Gak ada. Saya tidak tawarkan itu. Ya, karena biasa orang taat itu orang-orang susah. Saya lihat di kampung sana, Masya Allah. Taatnya Masya Allah. Makan susah, Bu. Sebaliknya di kota ini, rezekinya bagus, rumahnya besar, mobilnya mewah, belum tentu taat, ya. Makanya saya tawarkan nih, Bu. Suami taat tapi miskin, kaya tapi tidak beriman, pilih mana? Ibu, coba luruskan niat ibu kalau menerima lamaran. Jangan pekerjaan tanya. Kamu sholat, Nak? Subhanallah. Bisa baca Quran, Nak? Baca 2 lembar. Itu baru calon mertua yang Islami. Selama ini enggak. Kerja di mana, Nak? Gaji berapa sebulan? Di Telkom udah terima walaupun dia setan. Karena itu yang terjadi sekarang. Melamar orang 99,9%, bahkan 100%. Yang ditanya apa? Kerja di mana? Betul? Coba kita rubah pertanyaan orang beriman itu. Kamu Islam, Nak? Islam, Bu. Salat ada tinggal nggak dalam sebulan terakhir ini? Kamu bisa baca Quran, Nak? Nih, baca 2 lembar. Kalau nggak bisa, maaf ya, Nak. Lamaran kamu mama tolak. Berani ngomong gitu sama calon mantu? Nggak bakalan, karena dia tahu ibu staf Pertamina. Iya, Bu. Karena berisiko, Bu. Kalau teman anak kita tidak sholat ibunya, seharian main di rumah, bablas nanti sholatnya, betul? Tapi kalau dia sholat, habis makan sholat ya, Nak, kita jamaah sama bapak. Habis sore-sore kita sholat asar jamaah ya, Nak. Atau kamu ke masjid sama bapak ya, Nak. Saya kontrol siapa orang tua teman anak saya. Jangan ibu los gitu aja, biarkan anak. Pastikan siapa temannya. Kedua, orang tua temannya. Maaf, siapa yang sudah melakukan itu? Iya, bagus. Sederhana kok ajaran moral itu. Tapi tidak semua orang menegakkan ajaran itu. Bedakan kita dengan orang kafir apa? Morality. You know? Morality. Letak kita mulia sisi Allah pada moralnya, pada akhlak kita. Sedekah ibu rajin, ini rajin, kok nggak bermoral, nggak berakhlak. Dilecehkan orang kita di masyarakat. Percuma ya, nggak ada akhlaknya. Akhlak itu berangkat dari agama, Bu. Dari disiplin Islam. Islam itu sempurna bicara akhlak. Namanya akhlakul karimah. Karim, sayang, kasih sayang. Sesama kita ini saling menghormati, saling menyayangi. Teman kita agak kurusan, kita tanya jujur, maaf ya Bu, jangan tersinggung. Belakangan ini saya lihat ibu makin hari makin kurus. Ada sakit atau kenapa, Bu? Ternyata, Bu, Masya Allah, suaminya sudah pensiun, pendapatan kecil, makan ala kadarnya. Selama ini pulang belanja daging, cumi, kerang. Ini sayur asam, besok sayur bening, hari ini sayur asam, sampai asam wajah suaminya.
Yang gitu-gitu kita urus, Bu. Diam-diam pura-pura, Bu, kemarin saya beli ikan agak banyak, Ibu ambilnya ke rumah ada sekilo, padahal yang sengaja kita beli untuk dia, tapi pakai bahasa yang membuat dia nyaman. Kemarin itulah saya lupa beli ikan lah saya 2 kilo, karena anak-anak itu kurang suka ikan, saya lupa, Bu. Sekarang saya simpan di kulkas, Bu nanti ke rumah ya ngambil ikannya, padahal sengaja kita beli memang untuk dia, tapi pakai bahasa yang buat nyaman dia. Betul ya? Udah Ibu lakukan itu? Teman sepengajian begini, makanya kita perlu terbuka. Ya maaf ya Bu, tidak semua kita yang hadir ini mungkin mampu. Disinilah kita kesempatan untuk berbuat baik. Bu jangan tersinggung ya Bu, ini ada rezeki sedikit, kasih berapa kita mampu. Jangan marah ya Bu, Allah Ibu merepotkan, enggak Bu, ada rezeki lebih kok dari suami. Iya, 26, 80, 82, ayo. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku, dan akan mematikan aku, kemudian aku menghidupkan aku kembali, dan akan menghidupkan aku kembali. Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Siapa dia itu di situ? Allah kan. Menghidupkan, mematikan, berikan rezeki, berikan ruh, mencabut ruh. Hak Allah. Bagaimana agar Allah ridho sama kita? Bikin Allah ridho dengan sikap kita. Bagaimana agar Allah dekat dengan kita? Dekati Allah. Tentu apa? Dengan ibadah. Ya Bun ya. Seperti ini kan salah satu cara supaya Allah ridho sama kita, mengkaji firman-Nya. Tahu nggak Ibu ini? Bu, miliaran loh sekarang malaikat di rumah ini. Di mana ada kajian Quran, itu malaikat luar biasa senangnya mendoakan kita. Kiri kanan kita ini miliaran nih malaikat ini. Dia melihat kita ini, tapi kita nggak bisa melihat. Mendoakan kita terus menerus sampai Ibu kembali ke rumah, kecuali Ibu nyimpang ke mall. Sampai Ibu pulang ke rumah didoakan malaikat kita ini, insya Allah. Karena kita mengkaji firman Allah. Makanya Ibu dimanapun pengajian sepanjang bisa datang Ibu. Ibu dikawal malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Niatkan menuntut ilmu. Sampai Ibu kembali ke rumah, Ibu dikawal malaikat. Misalnya Ibu tabrakan meninggal di jalan, Ibu mati syahid loh Bu hukumnya. Iya, mati syahid. Karena menuntut ilmu itu syahidnya wanita itu satu, melayani suami dan anak. Kedua, menuntut ilmu. Jihadnya wanita itu di situ, Bu. Kalau jihadnya laki-laki ya perang. Jihadnya wanita melayani suami. Ya kita teruskan. Pahala tanpa batas 39 10. Surah 39 ayat 10, pahala tanpa batas. Ya. Ayat 10. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi hidup ini modalnya apa, Bu? Sabar. Ada orang beriman tapi nggak sabar. Ada orang sabar tapi nggak beriman. Sayang mereka nggak sholat. Padahal ibadah yang pertama periksa apa? Sholat, Bu. Hati-hati sholat Ibu. Ibu sedekahnya 5 miliar sebulan. Sini nih komisi nggak tinggal. Tapi nggak sholat, tetap Ibu neraka. Tetap neraka kok. Karena ibadah yang paling utama sholat. Kedua, sholat membedakan dengan orang kafir. Masalah sedekah semua agama punya. Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, semua ada sedekah. Oh, Kristen lebih dasar lagi sedekahnya, Bu. Infak mereka 10%. 10% mereka, Bu. Makanya gak ada gereja yang terbengkalai. Kita kan banyak masjid terbengkalai. Udah zakat 2,5%, belum tentu orang kaya berzakat semua. Belum tentu kan orang-orang kaya itu berzakat semua. Karena udah sempat 4 triliun uang kita,
zakatnya udah berapa? 40 miliar. Kalau 4 triliun itu. Udah berat Bu, zakat 40 miliar itu. Terasa sekali itu 40 miliar. Makanya saya nggak suka punya uang banyak. Belum tentu bisa mau berzakat lagi. Iya kan? Terasa itu 40 miliar. Merasa sayang kan? Ada ibu punya harta 40 triliun sini. Kalaupun punya nggak bakalan ngaji lagi. Sudah ke Jepang, ke Eropa, ya? Ya ke Turki. Kemudian sakit mengangkat derajat seorang mukmin. Surat 2 155 157. Jadi ibu jangan mengeluh sakit, mengangkat derajat kita itu. Ya, jangan mengeluh kalau sakit. Kalau kita sabar, derajat kita diangkat Allah. Surat 2 155 1 sampai 157. Dan ibu akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba lihat Bu. Mereka itulah orang yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat 2 155 157. Ibu bengong saya lihat. Surat 2 155 sampai 157. Ya. Jadi kita semua diuji dengan kekayaan, dengan kemiskinan, dengan kecantikan, dengan kejelekan. Diuji lagi apa? Dengan harta yang melimpah. Kurang kita apa Bu? Kurang bersyukur. Di kampung sana hidup mereka pas-pasan, tapi bersyukur. Kita punya rumah, punya mobil, punya uang. Belum tentu syukur kita sama dengan syukur orang di kampung itu. Contoh, Bu, coba Ibu evaluasi. Lebih banyak mana putaran ban Ibu ke tempat hura-hura ke puncak daripada ke masjid? Putaran ban biasa diperiksa loh di akhirat itu. Putaran ban Ibu, mobil atau motor, banyak mana? Ke tempat hura-hura, jalan-jalan, makan-makan, ke puncak, atau ke masjid dan tempat pengajian? Poin keempat, musibah dapat memurnikan tauhid kepada Allah. 4151 2183. 4151 2183. Dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri. Tetapi apabila ia ditimpa malapetaka, maka ia berdoa. Bu, ya Allah, belum juga Ibu catat ya. Dapat memurnikan tauhid kepada Allah. Dalilnya 4151 2183. Kalau kurang-kurang sabar emosi gitu nih. Dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri. Dengar Bu, kalau kami berikan nikmat kepada manusia, berpaling. Ibu kaya dikit sudah lupa diri, kaya dikit sudah ke puncak, kaya diri udah keluar negeri, bukan ngaji. Kan karena uang kita nggak banyak ngaji nih. Kalau uang kita banyak nggak bakalan hadir Ibu. Mendingan ke mall, ya. Cari sepatu, cari itu, cari jilbab, cari baju. Buktinya mereka sekarang rame di mall itu. Tapi apabila ia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa. Iya, waktu susah dekat dengan Allah. Tahajudnya nggak tinggal, duhanya nggak lepas, Senin Kamis dijalani. Begitu rezeki melimpah, uang banyak, suami dapat jabatan, Pak besok ke puncak ya. Habis 4 juta di puncak. Ya. Kemudian selanjutnya kekayaan masih ada. Ya. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyuruh Tuhan,
Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Masya Allah, pasrahnya beliau itu ya. Kita nggak bisa seperti itu, Bu. Kepasrahan totalitas kepada Allah, kondisi seburuk apapun. Ibu suami meninggal, ya Allah sudah takdir. Anak sakit, ya Allah ini yang terbaik dari Allah. Jarang kan kita bisa ngomong seperti itu. Yang ada hanya mengeluh dan mengeluh. Kenapa sakit anakku, ya Allah? Kenapa suamiku meninggal terlalu cepat? Seolah-olah mau kita yang ngatur dunia ini, padahal kita ciptaan bukan pencipta. Ya Bunda ya, hari ini kita disadarkan kita terlalu banyak mau ngatur, bukan ikhlas diatur. Tugas kita patuh diatur, tunduk, patuh, dekat, taat. Itulah tugas kita orang beriman. Apapun yang diberikan Allah, ridho. Kalau bahasa Medannya legowo. Itu orang Jawa tuh orang Medan itu. Iya, legowo. Nerimo, enggak mengeluh. Bisa nggak kira-kira Ibu? Suami sakit-sakitan, enggak mengeluh. Ini yang terbaik, ya Allah menguji aku. Dulu mungkin aku belum sempat mengurus bapakku. Sekarang ada suami yang kurus. Pahalanya sama besarnya. Ya Allah, anak aku seperti ini. Mungkin aku juga waktu kecil dulu bandel seperti anakku. Selalu kembalikan kepada dirinya. Mungkin aku, ya Allah, dulu ya terlalu banyak menyakiti ibuku. Sekarang aku disakiti anakku, ya Allah. Kita mungkin introspeksi. Dulu mungkin aku jahat, ya Allah, waktu SMA sering bohong sama ibu. Sekarang aku yang dibohongi anakku, ya Allah. Karena apa yang kamu dapatkan, kata Rasulullah, tidak jauh dari apa yang kamu usahakan. Ibu mungkin dulu waktu SMA di Garut, di Cianjur, di Cipularang, seperti itu. Bolos. Siapa pernah bolos waktu SMA dulu? Pernah? Enggak pernah ya? Berarti ibu orang-orang baik ini. Di mana kampung ibu? Madiun ya. Madiun di kotanya tuh di desanya. Jauh dari kotanya. Iya, biasanya kalau orang kampung itu baik-baik, jujur-jujur. Yang bertingkah itu kan orang kota, kayak model ibu ini gitu ini. Iya, biasanya yang aneh-aneh itu orang-orang di kota, yang neko-neko itu. Kalau orang kampung itu biasanya lugu-lugu, menjurus ke dungu. Ya. Kemudian 3952. 3952. 3952. Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendakinya? Bu, catat Bu. Allah yang melapangkan, menyempitkan. Kenapa mengeluh? Suami pinginnya ngasih ibu 5 juta sehari maunya. Tapi karena itu rezeki dari Allah. Yang ibu salahkan suami. Suami diomelin diam Bu, nggak bakalan menjawab. Coba cek ibu nanti pulang kerja kantor suami. Ibu ngomel, suami nggak mau jawab, nggak mau ribut dia. Tapi ada luka di hatinya. Terus? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Nah, kalau orang beriman itu miskin dia nggak mengeluh. Kurang dia tidak gengsi. Enaknya orang beriman itu Bu. Miskin nggak gengsi, nggak malu, nggak minder. Miskin bukan aib. Yang aib itu korupsi, mencuri, mengambil hak orang, itu baru aib. Kalau karena kemiskinan kita nggak makan, itu bukan aib. Ibu juga gitu. Kalau ada maaf, masih ada ibu susah hari ini dengan suami, pastikan dulu, tak selamanya aku begini ya Allah. Mungkin anak aku sudah berhasil nanti menolong ekonomi kami ya Allah.
Ya. Terus satu lagi, musibah sarana muhasabah. Tahu muhasabah? Introspeksi. Bahasa Arab muhasabah. Musibah sarana untuk meningkatkan muhasabah diri. Jadi introspeksi. Oh iya, jangan-jangan turunkan musibah karena aku dulu jahat, karena dulu aku bandel, karena dulu aku preman, karena dulu aku bermaksiat. Ya, 572223. Halo. Musibah meningkatkan sarana untuk muhasabah. 572223. Ya, baca. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Coba lihat, Bu. Supaya jangan terlalu gembira berlebihan ketika dapat nikmat, tidak terlalu sedih ketika dapat musibah, kata Allah. Dapat nikmat kita syukuri, dapat musibah kita bersabar. Ya, suami ibu meninggal, ibu ikhlas, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 42 tahun ya Allah aku mendampingi suamiku. Ampuni dosanya ya Allah, dia orang baik. Ibu tulus, ibu ikhlas. Baik, daripada ibu menangis semua, baik. Jadi kita tutup. Kita tetap pengajian malam Ahad ya, bawa suami. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita disadarkan akan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Mudah-mudahan kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah. Ya, mudah-mudahan ibu istiqomah mengkaji Quran ini, ya, bisa mengamalkannya dengan baik insyaallah. Terima kasih. Doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.